Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa di pekan yang kedua waktu belajar kita itu atau harinya Jumat malam Sabtu, kemudian Sabtu malam Ahad di pekan yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Kita akan baca atau bahas yaitu syarah. Nah, ikhwan baca. Ada ikhwan yang baca. Ada ikhwan. Ikhwan, jangan ada garis. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ila an qala lamma faragtu min dhikri alamatil ismi wa bayani inqisamihi ila mu'rabin wa mabniyin wa bayani inqisamil mabni minhu ila maqsurin wa maftuhin wa madmumin wa mawqufin syara'tu fi dhikril fi'li fadhakartu annahu yanqasimu ila thalathati aqsam madin wa mudari'in wa amrin wa dhakartu likulli wahidin minhuma alamatahu ad-dallata alayhi wa hukmahu as-sabita lahu min bina'in wa i'rabin wa bada'tu min dhalika bil madi fadhakartu anna alamatahu an yaqbala ta'at ta'nis as-sakinati ka qama wa qa'ada taqul qamat wa qa'adat wa anna hukmahu fil asli al-bina'u 'ala al-fathi kama mathalna wa qad yakhruju anhu ila ad-dhammi wa dhalika idza wadhalika idza tasalat bihi wawul jama'ati ka qaulika qamu wa qa'adu au ila sukuni wadhalika idza tasala bihi ad-dhamirul marfu'u al-mutaharriku ka qaulika qumtu wa qa'adtu wa kunna wa qa'adna wan niswatu qumna wa qa'adna wa talakhasa an dhalika anna lahu thalatha halat ad-dhammu wal fathu was sukunu wa qad bayyantu dhalik. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik. Baik, ikhwan dan akhwat, mohon maaf suara ana agak serak ya. Lamma faraqtu min dzikri alamatil ismi wa bayanin kisamihi ila mu'rabin wa mabniyin. Tatkala aku selesai, kata Al-Imam Ibn Hisham, dari menyebutkan beberapa tanda-tanda isim dan kemudian juga
penjelasan bagian-bagian menjadi mu'rab, atau ada yang mu'rab, kemudian juga ada yang mabni. Wa bayanin kisamil mabni minhu ila maksurin, dan juga penjelasan bahwasannya yang mabni itu terbagi lagi menjadi maksur, mabni dengan kasrah, maftuh, mabni dengan fathah, madmum, mabni dengan dhamma, wa mawquf, mabni dengan sukun. Syara'tu fi dzikri fi'li, maka aku memulai menyebutkan fi'il. Fadzakartu annahu yanqasimu ila thalathati aqsam. Fi'il ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah madin, fi'il madhi. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga wa amrin, fi'il amr. Wa dzakartu likulli wahidin minha alamatahu ad-dallata alaih. Kemudian, dan aku menyebutkan setiap kalimat tersebut memiliki tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya. Wa hukmahu tsabit, dan hukumnya yang ada padanya. Berupa apa? Min bina'in wa i'rabin, yaitu mabni dan mu'rab. Apa sebentar. Baik. Di sini, ikhwan dan akhwat, mu'allif menyebutkan kepada kita bahwasannya kata kerja itu ada 3. Ada fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian fi'ilul amr, yaitu fi'il amr. Fi'il madhi telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya semuanya itu mabni. Fi'il mudhari' dia itu asalnya mu'rab kecuali 2 hal, yaitu fi'il yang bersambung dengan nun niswah dan juga nun taukid secara langsung. Nun taukid disebutkan itu ada 2, ada nun taukid khafifah, kemudian ada nun taukid tsaqila. Fi'il amr semuanya mabni. Kemudian juga ikhwan dan akhwat perhatikan dalam kemabniannya fi'il madhi ini, para ulama sepakat bahwasannya fi'il madhi itu mabniun 'alal fathi, mabni dengan fathah, itu dengan fathah. Cuman yang menjadi perselisihan, apakah fi'il madhi ini mabni dengan fathah untuk selama-lamanya atau tidak. Kalau ulama Basrah, mereka mengatakan fi'il madhi itu tidak mabni dengan fathah selama-lamanya. Dia bisa mabni dengan dhamma, bisa juga mabni dengan sukun. Sedangkan kalangan ulama Kufah, mereka mengatakan bahwasannya fi'il madhi itu dia mabni dengan fathah selama-lamanya. Demikian. Selanjutnya, wa bada'tu min dzalika bil madhi fadzakartu anna 'alamatahu an yakbala ta'at ta'nithi as-sakinata faqama wa qa'ada taqulu qamat
wa qa'adat. Wa anna hukmahu fil asli al-bina'u 'ala al-fathi kama mathalna. Faqad yakhruju anhu ila ad-dhamm. Kata beliau Ibnu Syihab rahimahullah ta'ala, dan aku memulai penjelasan tentang fi'il madhi. Maka aku menyebutkan di antara tandanya adalah menerima tak ta'nits yang sukun. Jadi ta'u ta'nits as-sakinah. Ini adalah huruf. Jadi tak ta'nits adalah huruf, bukan isim. Kaqama wa qa'ada. Qamat wa qa'adat. Contohnya misalnya qama sama qa'ada. Kemudian kau mengatakan qamat wa qa'adat. Wa anna hukmahu fil asli al-bina' 'ala al-fathi kama mathalna. Faqad yakhruju an ila ad-dhamm. Dan hukum asalnya qamat sama qa'adat itu adalah mabni dengan fathah sebagaimana yang telah kami sebutkan atau kami memberikan permisalan, berikan contoh. Dan terkadang juga dia itu berubah dari fathah menjadi dhamm. Ya, wa dzalika kapan? Apabila idza ittasalat bihi wawul jama'ati, bersambung dengannya waw al-jama'ah, ka qaulika qamu wa qa'adu, au ila sukun, atau mabni dengan sukun. Wa dzalika idza ittasala bihi ad-dhamirul marfu'ul mutaharriku, ka qaulika qumtu wa qa'adtu wa kumna wa qa'adna wan niswatu kumna wa qa'adna. Demikian. Baik. Ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Tadi sudah kita sebutkan bahwasannya fi'il madhi itu semua ulama nahwu sepakat. Apa itu? Semua fi'il madhi mabni dengan fathah. Baik itu ulama Basriyun atau Kufiyun, semua sepakat. Yang menjadi silang pendapat di antara mereka atau khususnya di antara mereka, apakah mabninya dengan fathah pada fi'il madhi ini selama-lamanya atau tidak. Ya, tadi kita sampaikan kalau ulama Basrah itu mereka mengatakan bahwasannya mabni fi'il madhi dengan fathah itu tidak selama-lamanya, karena dia bisa mabni dengan dhammah. Kapan itu? Tadi di sini disebutkan kalau bersambung dengan waw al-jama'ah, atau misalnya dia mabni dengan sukun. Kapan? Kalau bersambung dengan nun niswa, ya, atau bersambung dengan tak fa'ilin, tak fa'il, atau nun fa'ilin, na al-fa'ilin. Itu pendapatnya ulama Basrah. Kalau pendapatnya ulama Kufah, mereka mengatakan bahwasannya fi'il madhi itu mabni selama-lamanya dengan fathah. Bagaimana? Ya, jadi selama-lamanya dengan fathah. Jadi perhatikan, kalau misalnya kita mau meng-i'rab, ya, kita mau meng-i'rab. Baik. Misalnya kita meng-i'rab, ya. Misalnya kita mengatakan qatalu, qatalu, qatalu. Nah ini kalau ulama Basrah mereka itu mengatakan qatalu fi'lun madin, ya, mabniyun 'ala dhammi, mabniyun 'ala dhammi, mabniyun 'ala dhammi. Liittisalihi
litisalihi biwawil jamaah, biwawi al jamaah. Baik. Demikian. Ini kalau ulama Basrah. Jadi qatalu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi liittisalihi biwawi al-jama'ati, biwawi al-jama'ati. Baik. Kalau ulama Kufah ikhwan dan akhwat itu i'rabnya mereka mengatakan qatalu fi'lun madin, ya, fi'lun madin fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi al-muqaddar, mabniyun 'ala al-fathi al-muqaddar, mabniyun 'ala al-fathi al-muqaddar, al-muqaddar mana'a min zuhuriha, mana'a min zuhuriha, mana'a min zuhuriha, mana'a min zuhuriha ishtighalil mahal, lishtighal al-mahal, lishtighali al-mahal bil harakati munasibah, bil harakati al-munasibati. Jadi kalau ulama Kufa mengatakan qatalu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi al-muqaddar mana'a min zuhuriha lishtighalil mahal bil harakatil munasibah. Apa maksudnya? Maksudnya harokat fathah ini itu tercegah untuk nampak. Kenapa? Karena kalimatnya itu sibuk dengan harokat yang menyesuaikannya. Karena kita tahu kalau waw itu dia gandengannya dengan apa? Wan akhwat, dengan dhamma. Sedangkan kalau alif dia dengan apa, ikhwan? Dengan apa? Dengan fathah. Kalau ya dengan apa, ikhwan? Dengan dengan kasrah. Ya. Demikian. Nah, ini perbedaan i'rab pada fi'il madhi dari kalangan ulama Basriyin dan juga ulama Kufiyin. Kemudian juga selanjutnya misalnya kalimat kita contoh lagi misalnya qa'adtu, ya, contohnya misalnya qa'adtu, ya, qa'adtu. Kalau ulama Basriyin atau Basriyun mereka mengatakannya qa'adtu fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bita'il fa'ili, ya, liittisalihi bita'il fa'ili, bita'il fa'ili. Demikian. Ini kalau ulama Basriyun. Sedangkan kalau ulama Kufiyun mereka mengatakan qa'adtu fi'lun madin mabniyun 'alal fathil
al-muqaddari, 'alal fathi al-muqaddari. Kenapa? Mana'a min zuhuriha lishtighalil mahal likarahati arba' mutaharrikatin mutawaliyatin. Iya. Jadi anak tulis ya, apaan? Kalau ulama Kufiyun mereka mengatakan fi'lun madin mabniyun alal fathi al-muqaddari, ya, mana'a min zuhuriha lishtighal al-mahalli likarahati arba'i harakatin mutawaliyatin. Nah ini. Jadi kata ulama Kufiyun itu i'rabnya fi'lun madin mabniyun 'alal fathi al-muqaddar mana'a min zuhuriha lishtighalil mahal likarahati arba'i harakatin mutawaliyati. Jadi maksudnya begini, ikhwan dan akhwat. Ini asalnya adalah qa'adatu. Qa'adatu. Nah, ini disebutkan likarahati, dibencinya 4 harokat yang berurutan. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, makanya dalnya itu disukun, kemudian fathahnya itu disembunyikan. Ini merupakan pendapatnya ulama Kufiyin. Sedangkan Basriyin mengatakan yaitu mabni dengan sukun. Ya. Dan selanjutnya waw al-jamaah di sini ikhwan dan akhwat itu adalah isim. Ya. Jadi dia kedudukannya fi mahalli rafin sebagai fa'il. Nah, antum dan antuna mungkin sudah tahu bahwasanya ada namanya wawul jam'i, ya, ada namanya waw al-jam'i, kemudian juga ada namanya waw al-jamaah, Kalau wawul jam'i itu adalah waw yang dia berada pada jamak mudzakkar salim. Muhammaduna, Zaiduna, itu namanya wawul jama'. Waw di situ adalah huruf. Sedangkan waw al-jamaah adalah waw yang dia berada pada fi'il. Ya. Fi'il madhi misalnya, di sini qamu. Ini namanya wawul jama'ati dan dia sebagai isim. Ini perbedaan waw al-jama' dan waw al-jama'ah. Demikian. Kemudian di sini disebutkan wadhalika au ila sukuni, dan mabni dengan sukun, wadhalika idza tasala bihi dhamirul marfu'u al-mutaharriku
Qaqawlika kumtu wa qa'adtu wa kumna wa qa'adna wan niswatu kumna wa qa'adna. Atau misalnya mabni dengan sukun apabila bersambung dengan dhamir marfu' yang mutaharrik seperti kumtu, qa'adtu, kumna, wa qa'adna, wan niswa, kumna, wa qa'adna. Nah, ini adalah pendapatnya ulama Basriyin. Sedangkan kalau ulama Kufiyin tadi sudah kita jelaskan, dia itu mabni selama-lamanya dan i'rabnya sudah kita sampaikan tadi. Wa talakhasa 'an dzalika anna lahu thalatha halatin ad-dhammu wal fathu was sukunu wa qad bayyantu dzalik. Dan secara ringkasnya kita bisa memberikan kesimpulan bahwasannya fi'il madhi itu dia memiliki 3 keadaan, bisa mabni dengan dhamm, mabni dengan fathah, kemudian mabni dengan sukun, dan hal ini telah aku jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dan ini perlu juga untuk mengetahui, ini beliau mengedepankan atau menyebutkan pendapatnya ulama-ulama Basriyin, sedangkan Kufah tidak demikian. Baik, akhwat, dibaca akhwat. Ana baca Ustaz. Dan fadhal. Bismillah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, walamma kana minal af'alil madiyati makhtulifa fi fi'liyatihi nasastu alayhi wa nabbahtu ala anna al-asahha fi'liyatahu wa huwa arba'u kalimatin ni'ma wa bi'sa wa asa wa laysa. فأما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم وقد بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد وقول آخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير نعم السير على بئس العير. طيب يكفي جزاكم الله خير. Baik, kemudian di sini kata beliau, walamma kana min al-af'alil madiyati مختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته وهو 4 كلمات نعمة وبئس وعسى وليس. Dan ketika atau dan tatkala sebelumnya telah disebutkan fi'il madhi yang masih diperselisihkan atau makhtulifa, diperselisihkan fi fi'liyatihi, apakah dia fi'il atau bukan. Nasastu alaihi, maka aku menegaskan kepada fi'il tersebut, ya, wa nabbahtu, dan aku memberikan peringatan ala annal asahha fi'liyatahu, bahwasannya yang paling sahih, yang mendekati kebenaran, bahwasannya mereka atau dipilih itu adalah fi'il, jadi bukan isim, bukan huruf. Wa huwa 4 kalimatin, dan dia ada 4 kata, 4 kalimat. Apa saja? Yang pertama ni'mah, kemudian wa bi'sa, kemudian wa asa, kemudian wa laisa. Ni'mah, bi'sa, asa, dan laisa. Ketika beliau menyebutkan wa nabbahtu ala annal asahha fi'liyatuhu,
Ini menunjukkan bahwasannya ulama berselisih pendapat. Apakah ni'mah, bisa, asa, laisa, isim, fi'il, atau huruf. Demikian. Nah, di sini disebutkan fa amma ni'ma wa bisa fa dhahabal farra'u wa jama'atun minal kufiyyina ila annahu masmani wastadallu ala dhalika bidukhuli harfil jarri alaihima fi qawli ba'dihim wa qad busyira bi bintin wallahi ma hiya bi ni'mal waladi. Nah, maka adapun ni'mah wa bi'sa, al-farra, dan mayoritas ulama Kufah mereka berpendapat bahwasannya keduanya itu adalah isim. Dan mereka berdalil, apa dalil mereka? Ala dzalika bidukhuli harfil jarri alaihima. Mereka berdalil kenapa keduanya ini isim, yaitu ni'mah sama bisa, karena bisa kemasukan huruf jar. Contohnya misalnya fi qawli ba'dihim, pada ucapan ya, sebagian mereka ketika sungguh diberikan kabar gembira dengan anak perempuan. Wallahi demi Allah, ma hiya bi ni'mal walad. Tidak dia ya termasuk anak-anak yang baik ya. Atau apakah dia bisa termasuk golongan anak-anak yang baik. Pokoknya yang menjadi acuan kita adalah kalimat ni'mah. Kalimat ni'mah. Bi. Di sini kata mereka ni'mah di sini adalah isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar bi. Perhatikan ikhwan dan akhwat. Sebuah kaidah. Apa itu? Bahwasannya kemasukan huruf jar kepada isim itu bukan kekhususan isim. Dalam artian masuknya huruf jar kepada isim itu tidak melarang kalau huruf jar itu masuk juga kepada fi'il. Karena yang menjadi acuan itu isim itu majrur. Dia majrur. Itu kekhususannya. Adapun masuknya huruf jar kepada isim itu tidak menjadi kekhususannya. Kalau kalimat itu kita katakan selamanya isim. Kenapa? Karena di sini ni'mah ini adalah fi'il. Kenapa bisa kemasukan huruf jar? Ya karena huruf jar itu tidak wajib hanya masuk kepada isim. Yang selama ini kita tahu setiap kali ada huruf jar masuk kepada sebuah kalimat, maka kita mengatakan kalimat itu adalah isim. Padahal ya tidak selamanya. Terkadang huruf itu masuk juga kepada fi'il. Seperti contoh di sini, bini'mah. Ya, demikian. Wa qaulun akhar, dan ucapan yang lainnya, faqad sara ila mahbubatihi ala himarin bati'is sayri. Ni'mat sayru ala bi'sal ayru. Dan ucapan yang lainnya, ada yang pergi kepada hujan hatinya, mengendarai keledai yang jalannya itu lambat. Sebaik-baik perjalanan di atas himar yang buruk, ala bi'sa al-ayru, di atas himar yang buruk. Kemudian wa amma laisa فذهب الفارسي في الحلبية إلى أنها حرف نفي بمنزلة ما النافية وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعل وتبعهم على ذلك ابن السراج.
Tayyib. Di sini disebutkan was-sahih annal arba'ata af'alun bidalil ittisali ta'it ta'nitsis sakinati bihin. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal wal ma'na man tawadda yaumal jumu'ati wa bi rukhsati akhadha. Baik. Kesimpulannya ikhwan dan akhwat, di sini para ulama itu berselisih pendapat ya. Apakah ni'ma bisa laisa asa mereka ini isim, fi'il atau huruf? Ya, isim atau fi'il ya. Yang rajih, yang sahih, mereka ini adalah fi'il. Apa dalilnya? Pertama, mereka bisa ditasrif, tasrif lugawi, dan kemasukan dhamir. Contohnya misalnya, yaitu laisat, laisata, lasna, lasta, lastum, ya, bi'sat, bi'sata, dan seterusnya. Kemudian asad, dan juga tanda yang kedua, mereka itu semuanya yaitu laisa, bi'sa, asa, sama nikmah bisa kemasukan dengan ta'ut ta'nits. Sedangkan ta' ta'nits ini merupakan tanda-tanda fi'il. Jadi yang paling rajih, yang paling sahih bahwasannya keempat kalimat ini yaitu laisa, bi'sa, ni'mah, sama asa, mereka adalah fi'il, bukan isim. Apalagi huruf. Misalnya contoh di sini juga adalah wa ni'matir rukhsatu al-wudu. Dan rukhsah, keringanan yang paling baik itu adalah wudu. Wa taqul bi'satil mar'atu hammalatul haqabi. Wanita yang paling buruk adalah wanita yang dia hammalatul haqab, yang membawa kayu bakar. Atau bisa juga kita sebutkan wanita yang dia itu suka mengadu domba. Jadi hammalah itu ada dua, maknanya bisa membawa, atau yang kedua maknanya bisa wanita yang suka mengadu domba. Walaysat hindun muflihatan. Hindun itu tidak beruntung, tidak bahagia. Wa asat hindun antazurana. Dan bisa saja hindun itu menziarahi kita. Nah ini, ikhwan dan akhwat, ya, menunjukkan kesimpulannya bahwasannya semua kalimat yaitu ni'mah, bi'sa, laisa, sama asa, yang sahih, yang arjah, yang paling rajih, mereka adalah fi'il, bukan isim. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, ikhwan dan akhwat, sampai sini antum dan antumnya ada pertanyaan? Ustaz, kalau yang madhabnya Basrah, wallahi ma hiya bini'mal walad, itu kan ni'manya fi'il madhi, waladnya jadi fa'il. Kalau madhabnya Kufah atau Farwa gimana Ustaz? I'rabnya. Baik. Ni'ma al-walad, ya, i'rabnya kepada Kufah itu dikatakan ni'mal walad itu nanti jadinya sebagai apa? Sebagai khobar kepada mubtada yang dibuang. Demikian, ya. Jadi takdirnya bisa kita takdirkan misalnya hiyal maulud ni'mal walad. Hiyal maulud ni'mal walad. Demikian. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian akhir aziz. Ada lagi pertanyaan? Jelas akhwan al-aziz ya? Nah, Ustaz. Syukur. Ya, ada lagi akhwan pertanyaannya yang lain?
Baik. Karena tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullahu khairan. wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, ya.